Aku tidak pernah bermimpi jadi istri seorang sultan. Aku hanya ingin ibuku sembuh, adik-adikku bisa makan nasi tanpa harus menunggu tetangga iba. Tapi hidup memaksaku memilih jalan yang tak pernah kuduga, menjadi TKW, lalu permaisuri. Orang-orang melihat kemewahanku sekarang, tapi mereka tak tahu. Aku membeli semua ini dengan cinta yang kugadaikan. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Namaku Rara, usia 24 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak bapak meninggal dan ibu sakit-sakitan, aku terpaksa merantau menjadi TKW di Arab Saudi. Aku bekerja sebagai pembantu di salah satu rumah keluarga kerajaan di Riyadh. Pekerjaanku berat, dari pagi sampai malam, tapi aku bertahan demi mengirim uang ke kampung. Suatu hari, aku diminta mengantarkan teh ke ruang tamu kerajaan. Di sana, duduk seorang pria tua berjanggut putih dan memakai jubah emas. Semua orang tunduk padanya. Dia Sultan Fawwas, bisik majikanku. Pemimpin wilayah ini. Aku menunduk sopan, gemetar membawa nampan perak berisi teh. Sultan menatapku lama. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara berat. "Rara, tuanku," jawabku pelan. Dia tersenyum tipis. "Dari mana asalmu, Rara?" "Dari Indonesia, dari Jawa." Sultan menoleh pada ajudannya. Gadis ini sederhana, tapi berbeda. Ada ketenangan di matanya. Aku hanya diam, bingung. Tidak tahu maksudnya apa. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah berubah. Aku dipanggil ke ruangan khusus. Di sana ada nyonya besar, ajudan sultan, dan seorang penerjemah. "Rara, Sultan tertarik padamu," kata penerjemah itu. "Beliau ingin menikahimu secara resmi. Bukan sebagai selir, sebagai istri." Aku terpaku. Menikah? Tapi aku hanya pembantu. "Tidak semua orang mendapat kehormatan ini," ujar nyonya besar, datar. "Kamu harus berpikir baik-baik. Ini bukan lamaran biasa." Dalam hatiku berkecamuk. Aku tidak mencintainya, bahkan hampir tak mengenalnya. Tapi, dengan pernikahan itu, ibu bisa berobat, adik-adikku bisa sekolah, dan aku bisa mengubah hidupku selamanya. Malam itu aku menangis sendirian. Lalu pagi harinya, aku menjawab, "Baik, saya terima." Dan sejak saat itu, hidupku berubah dari gadis desa menjadi istri seorang sultan. Tapi yang tak mereka tahu, hatiku masih terikat pada satu sosok lain, seseorang yang tak seharusnya kucintai. Hari-hariku berubah setelah resmi menjadi istri Sultan Fawwas. Aku tinggal di istana yang luas, dilayani para pelayan, dan memakai pakaian mewah setiap hari. Tapi, aku kesepian. Sultan Fawwas jarang berbicara. Usianya jauh dariku. Kadang seminggu hanya bertemu sebentar saat makan malam. Selain itu, aku lebih banyak sendirian di taman atau ruang baca. Suatu sore, saat aku duduk membaca buku, datang seorang pria tinggi memakai seragam hitam. Dia membungkuk sopan. "Perkenalkan, nama saya Amir. Saya pengawal pribadi yang ditugaskan menjaga Anda mulai hari ini." Aku mengangguk. "Terima kasih. Panggil saya Rara saja." Sejak hari itu, Amir sering menemaniku berjalan di taman, mengantar ke pasar khusus perempuan,
bahkan menemani saat aku bersedih diam-diam. Dia selalu sopan, menjaga jarak, tapi tatapan matanya hangat. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, aku bertanya pelan, "Amir, kamu sudah menikah?" Dia menggeleng. "Belum. Tapi, saya pernah mencintai seseorang. Tapi dia memilih orang lain." Aku terdiam. Aku juga tidak mencintai orang yang kupilih. Amir menatapku lama. "Tapi kau memilihnya demi kebaikan orang lain, bukan?" Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Kalau aku bisa memilih dengan hati, aku tak akan di sini. Amir menggenggam tanganku sebentar, lalu cepat-cepat melepaskannya. "Maaf, Putri, aku tak seharusnya." Aku berdiri cepat-cepat. Sudah malam. Besok saja lanjut ceritanya. Sejak saat itu, ada yang berubah. Tatapan mata kami tak bisa lagi berdusta. Kami saling tahu, ada rasa, tapi terlarang. Dan jauh di lubuk hati, aku tahu, jika ini terus berlanjut, kami akan melangkah di jalan yang bisa menghancurkan segalanya. Hubungan kami semakin dalam. Diam-diam, aku dan Amir bertemu di taman istana saat malam, saling bertukar cerita, kadang hanya duduk dalam diam. Rasa bersalah selalu datang setelahnya, tapi rasa cinta itu tak bisa kuhilangkan. Suatu hari, salah satu selir tua yang membenciku melihat kami berbicara terlalu dekat. Ia langsung melapor pada Sultan. Malam itu, aku dipanggil ke ruangan besar, hanya ada Sultan Fauwas dan 2 pengawal. Wajahnya dingin. Matanya tak lagi lembut. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, Rara?" tanyanya pelan tapi menusuk. Aku gugup. "Tidak ada, tuanku." Dia melemparkan selembar foto ke meja. Aku dan Amir duduk di taman, terlalu dekat, terlalu akrab. "Pengawalmu sendiri. Cinta di belakang punggungku," katanya. "Kau pikir aku bodoh?" Aku tertunduk, tak bisa menjawab. "Maafkan aku." Sultan berdiri, mendekatiku. "Kau punya 2 pilihan, Rara. Tinggalkan lelaki itu dan tetap jadi permaisuriku, atau pergi tanpa apapun. Tanpa harta. Tanpa nama." Aku tercekat. Dalam hati, aku tahu jawabannya. Tapi mulutku tetap diam. Keesokan harinya, Amir datang diam-diam ke kamarku. "Kita bisa kabur, Rara. Aku punya teman di luar istana. Kita bisa pergi malam ini," katanya dengan mata penuh harap. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Amir, aku tak bisa. Aku terlalu jauh melangkah di dunia ini." Dia hanya terdiam. Kemudian berbalik pergi, tanpa kata. Beberapa tahun kemudian, aku tetap jadi permaisuri. Punya kekayaan, pengaruh, dan kehormatan. Tapi setiap malam aku duduk di balkon yang sama, sendiri, menatap langit Riyadh yang sepi. Aku punya segalanya, kecuali satu, hati yang utuh. Dan jauh di suatu tempat, mungkin Amir masih hidup sederhana, tapi hatinya bebas. Sementara aku, terikat oleh semua yang dulu kuanggap kemenangan.